surga, para malaikat bergembira, sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melaksanakan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia mendorong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saya buka masker saya biar kelihatan kalau saya tidak sangar. Nanti dikira, wah Romo Eko sangar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya tadi berpikir apakah Bapak Ibu kesini tadi tidak keliru jalannya ya, masih ingat ya, karena sudah lama tidak ke gereja ya. 4-6 bulan ini di rumah terus mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming. Tapi syukur-syukur kalau masih ingat sampai di sini. Dari tadi Pak Totot, Romo di sana tersumbat karena masalah administrasi ya, harus pakai itu, pakai aplikasi. Terus saya sudah di los saja ya. Nanti ini kan pengurus semua dari DPP, BGKP, asisten imam, los nanti administrasinya belakangan. Ya. Yang penting tidak terlambat. Nanti kalau terlambat ditunggu oleh yang mau mengikuti misa streaming ya, di seluruh channelnya ini kan banyak. Artinya bukan hanya orang dari Sidoarjo saja yang mengikuti perayaan Ekaristi, tapi juga dari mana-mana, ada yang dari Surabaya, dari Lampung, Bandar Lampung, dari Lombok, Bali, dan lain sebagainya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini
gereja merayakan hari raya Bunda Maria diangkat ke surga. Di dalam gereja Katolik, Bunda Maria begitu dihormati, bukan saja karena dia Bunda Yesus, tetapi Allah memuliakan Maria di surga dengan badan dan jiwanya, karena Maria ini menjadi citra serta awal gereja yang harus mencapai kepenuhannya di masa-masa yang akan datang. Di dunia ini, Bunda Maria menyinari umat Allah yang sedang mengembara ini sebagai tanda harapan yang pasti dan penghiburan sampai tibalah hari Tuhan. Saudara sekalian, hari ini adalah Pesta Maria, khususnya pesta pemuliaan. Maria dimuliakan. Dialah yang pertama kali mengambil bagian di dalam kebangkitan putranya. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan melalui Kristus datanglah kebangkitan orang mati. Jadi kita mempunyai pengharapan bahwa kita yang beriman kepada Kristus, kita nanti juga akan mengalami kebangkitan. Dan semua yang percaya kepada Kristus ini menjadi milik Kristus, menjadi milik Allah, dan di dalam Dia akan dibangkitkan kembali. Apa yang kita rayakan pada hari ini adalah keyakinan bahwa kehidupan kembali dalam Kristus itu sudah menjadi kenyataan di dalam diri Bunda Maria. Bunda Maria adalah milik Kristus dengan cara istimewa. Maria mengandung Yesus dan melahirkannya ke dunia. Maria juga mengambil bagian secara sangat istimewa di dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, sumber keselamatan manusia. Dikatakan juga bahwa Maria ini sebagai orang beriman, dia model orang yang memberi contoh, tipe orang yang beriman di dalam perjanjian baru. Dia selalu mengikuti dan setia menemani Tuhan Yesus dari rumah Pontius Pilatus hingga wafat di kayu salib, dan juga kebangkitan Kristus di sana Maria selalu ada. Saudara sekalian, pemuliaan atau Maria yang dimuliakan ini adalah puncak perbuatan besar Allah di dalam diri Maria. Ia memilih gadis sederhana dan tidak terkenal dari Nazaret untuk menjadi bunda penyelamat. Jadi Maria itu adalah seorang gadis yang sederhana, tidak terkenal, tapi hidupnya saleh, dan untuk itulah Allah memilih Maria untuk menjadi perantara melahirkan Sang Juru Selamat. Mengapa, saudara sekalian? Karena tadi saya katakan syaratnya adalah satu-satunya untuk pilihan Allah itu adalah iman. Meskipun orang sederhana, desa dari Nazaret, tidak terkenal, tapi dia memiliki iman. Imannya begitu kuat bahwa Allah itu akan menyelamatkan manusia. Saudara sekalian, karena iman itulah Elizabeth itu menyebut Maria sebagai Benedikta. Benedikta artinya terberkati. Maka devosi kepada Maria adalah pemuliaan Allah yang memperlihatkan secara menyolok dan unggul
belas kasih Allah kepada Maria. Tetapi tidak kurang penting ialah bahwa Maria dihormati di dalam gereja Katolik karena Maria sebagai prototipe, contoh, dan model gereja, umat Allah, orang beriman. Saudara sekalian, perayaan hari ini juga merupakan pesta gereja juga. Maria adalah gambaran gereja yang nyata. Dia dipilih dan menjadi sasaran rahmat Allah yang berlimpah-limpah karena imannya. Apa yang dibuat Allah kepada Maria sedang terjadi juga di dalam setiap anggotanya. Pemuliaan diri Maria ini termasuk tubuhnya, disediakan pula bagi gereja dan anggota-anggotanya. Maria adalah tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dalam bacaan yang pertama tadi. Naga besar, si iblis, mau menyusahkan perempuan itu. Perempuan itu menjadi simbol gereja. Tetapi atas kuasa Allah, naga atau iblis yang menampaknya sangat menakutkan dan kesannya itu amat berkuasa, ini dibuat tidak berdaya. Nah, saudara sekalian, saya kira kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mempunyai iman, kita tidak bisa digoda oleh kuasa-kuasa kejahatan. Banyak orang santet, apalagi lah itu. Kuasa-kuasa hitam itu akan hancur, lenyapkan karena iman kita kepada Yesus. Saudara sekalian, pengalaman gereja awal yang digambarkan di dalam kitab Wahyu adalah juga pengalaman gereja dan setiap orang beriman sekarang ini. Naga itu simbol kuasa iblis, menjadi ancaman bagi orang beriman dimanapun. Apakah mereka bertahan di dalam iman menghadapi berbagai tantangan? Misalnya sikap acuh terhadap Tuhan sendiri. Itu karena kita digoda gereja, digoda iblis. Acuh menjadi acuh. Kita bisa loh digoda iblis ketika kita bisa live streaming. Oh enak ya, bisa live streaming di rumah terus ya. Tinggal bangun tidur di dalam kamar, buka YouTube, lalu ikut misa, belum mandi sudah ikut misa pakai daster gitu ya. Nanti kalau lapar cari nyamilan, melaku, lalu ikut misa, katanya sudah ikut misa. Ya. Dan sekalian itu ada godaan. Lalu setelah itu kita tidak, ketika gereja dibuka, wes enak di rumah, ikut misa live streaming saja dengan alasan COVID. Saya tak misa di rumah saja. Mungkin dengan alasan saya sudah lansia, tidak boleh ke gereja misalnya. Tapi saudara sekalian, hakikatnya kalau kita merayakan Ekaristi ya real, kita hadir. Karena yang penting dalam Ekaristi itu adalah partisipasi umat dalam gereja. Ya, nyanyi, ikut nyanyi, maka saya tadi bertanya, apakah kalau di rumah itu Tuhan sertamu? Bapak Ibu juga ikut mengatakan, menjawab, dan sertamu juga. Ya. Kadang-kadang nggak dijawab. Tuhan sertamu, meneng koyok nonton YouTube, ya, khotbah nonton YouTube baik. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur bahwa Bapak Uskup dengan surat ketentuan pastoral yang ke-6 membolehkan kita untuk kembali mengikuti Ekaristi di gereja dengan offline. Tetapi juga nanti ketika akan dijadwalkan nanti minggu depan
tanggal 23 sudah dijadwalkan, nanti di gereja ini akan ada sudah dirapatkan DPP, BGKP, seksi liturgi, ASIM, nanti akan dimulai minggu depan itu pertama pukul 7 pagi, lalu yang kedua 9.30, yang ketiga di sini sore jam 17 atau jam 5 sore. Lalu di Porong, stasi Porong nanti jam 8. Ini diatur. Ini kalau sudah biasa daftar pakai aplikasi, sudah biasa bisa nanti ketua-ketua lingkungan di sana ada, di lingkungan masing-masing itu menurut keterangan Pak Effendi itu ada orang-orang teknisi yang bisa membantu, ya, yang pandai IT itu membantu untuk aplikasi, untuk memasukkan, mendaftar di lingkungan masing-masing. Sehingga dapat barcode. Nah, dari pengalaman ini tadi saya kira juga kita bisa melihat kalau ke gereja mungkin dalam new normal ini dengan perilaku baru kita normal melaksanakan Ekaristi, tapi dengan perilaku baru tetap memakai masker, cuci tangan, jaga jarak terus ya sebelum ada vaksinnya. Lalu mungkin juga berangkatnya lebih pagi. Kalau misal jam 7, mungkin berangkatnya jam 6. Supaya tidak gerombol di sana. Itu antara lain. Ya. Jadi memang baru. Kalau niat kita mau misa, bukan seperti dulu. Biasanya kalau dulu 15 menit sebelum hari jam misa aku baru berangkat dari rumah. Sekarang mungkin lebih pagi. Ya. Antara lain itu. Nanti ini kegiatan ini kan lagi simulasi, nanti dievaluasi lagi. Lalu kita lakukan yang terbaik. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam godaan-godaan itu, di dalam godaan iblis itu tentu kita akan terganggu relasi kita dengan Allah. Maka kita diajak untuk meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah akan selalu menolong dan menyertai mendampingi kita. Bacaan pertama dan seluruh perayaan hari ini menegaskan bahwa masa depan gereja ini aman. Masa depan gereja itu cerah. Tidak ada naga, iblis, atau kuasa kegelapan manapun dapat mencegah wanita atau gereja itu untuk melahirkan bayinya Tuhan Yesus sebagai penyelamat. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini dapat menghalangi Yesus, Putra Allah, menyatakan kuasanya di surga dan di bumi. Mungkin gereja dan setiap anggotanya masih harus melewati pengalaman padang gurun, yaitu merasa jauh dari Tuhan atau seolah-olah ditinggalkan olehnya, tetapi tidak ada yang dapat menjamah apalagi merontokkan gereja. Tapi kita harus meyakini bahwa kerajaan Yesus di dunia ini tetap akan kokoh berdiri. Dunia ini akan berakhir bila semua kuasa kegelapan sudah dikalahkan oleh Yesus sendiri. Tetap dalam perjalanan kita sebagai murid-murid Kristus tetap akan digoda oleh iblis, oleh kuasa-kuasa kejahatan. Maka saya dengan perayaan Ekaristi ini kita tetap diajak untuk semakin mendekatkan diri kita, mendekatkan hidup kita kepada Kristus sendiri. Hari Raya Maria diangkat ke surga adalah pemuliaan Allah.
pemberi segala rahmat yang tak pernah memandang kehinaan kita ciptaannya. Kita berpesta karena perbuatan besar Allah yang nyata di dalam pemuliaan Maria, kelak akan nyata dalam hidup kita juga. Asal satu lagi saya ulangi, kita percaya, kita mempunyai iman. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, kita selesai merayakan Ekaristi. Terima kasih pada petugas paduan suara dan juga terima kasih untuk semua yang hadir pada kesempatan ini, pengurus lingkungan dan ketua lingkungan, serta pengurus DPP, PGKP, asisten imam. Mungkin nanti setelah ini ada masukan-masukan, silahkan disampaikan melalui masing-masing koordinator. Ya. Nanti bisa menjadi bahan evaluasi. Baik, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Tadi saya mengulangi lagi untuk besok sudah akan diatur oleh seksi liturgi, ya, dan sini ada PAM Romo Asim untuk pelayanan selanjutnya untuk minggu depan tanggal 23 ya. Dimulai jam 7 saya pertama hari Minggu, jam 9.30 dan jam 17. Nah, ini dulu mungkin berangkatnya lebih awal. Nah, dari sini nanti akan dievaluasi lagi jarak waktunya. Dari jam 7 sampai jam 9 bagaimana. Terlalu mepet mungkin juga bisa diundur, diberi tenggang waktu yang agak lama. Dan yang stasi nanti jam 8. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Ya, sebentar sebelum nyanyian, saya menyampaikan sekali lagi, menurut saran dari surat edaran dari Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan juga dari Uskupan Surabaya, dari Bapak Uskup, nanti setelah misa selesai tidak boleh bergerombol-gerombol begitu ya, langsung dianjurkan untuk menuju mobil dan pulang. Ya, terima kasih. Umat Allah Paroki Santa Maria Annunziata yang terkasih, sudah sekitar 5 atau 6 bulan ini kita tidak merayakan Ekaristi di gereja. Berdasarkan surat ketentuan ke-6 Bapak Uskup Surabaya tertanggal 14 Juni 2020, kita diberi kesempatan lagi untuk membuka gereja kita, sehingga kita boleh merayakan Ekaristi di gereja lagi. Di masa pandemi ini, kita diajak untuk merayakan Ekaristi secara normal dengan perilaku yang baru demi kesehatan dan keselamatan jiwa kita masing-masing. Namun demikian, Bapak Uskup juga memberi dispensasi bagi umat yang berusia lanjut, anak kecil, dan mereka yang masih kurang mantap untuk pergi ke gereja. Waktu akan ditentukan kemudian, baik misa minggu dan misa harian. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa kita ketika kita merayakan Ekaristi di gereja? Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Salam damai dalam Kristus. Sebelum umat berangkat ke gereja,
pastikan bahwa Anda dan keluarga dalam keadaan sehat, mengenakan masker sejak dari rumah, dan siap untuk ikut misa. Bagi umat yang membawa mobil dapat diparkir di area parkir di belakang gereja melalui pintu gerbang Jalan Moinsidi nomor 7. Umat diharapkan tidak memarkir kendaraan di depan area gereja. Setelah memasukkan uang derma parkir, umat akan disambut oleh petugas yang akan memastikan bahwa umat sudah membawa QR Code sebagai tanda bukti telah mendaftar untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Satu keluarga nantinya akan membawa satu QR Code. Bagaimana cara untuk mendaftar misa dan mendapat QR Code? Silahkan untuk menyimak video sosialisasi kedua di kanal YouTube Komsos Santa Maria Annunziata. Umat kemudian mengarahkan mobil untuk parkir secara rapi sesuai dengan arahan petugas. Sebelum meninggalkan mobil, umat hendaknya menggunakan hand sanitizer secara benar dan membawa hand sanitizer tersebut ketika mengikuti misa, membawa puji syukur, dan juga peralatan peribadatan lainnya. Lalu meninggalkan mobil dalam keadaan terkunci. Bagi yang membawa motor, umat juga dapat memarkir kendaraan di area parkir di belakang gereja melalui pintu gerbang di Jalan Moinsidi nomor 7. Petugas juga akan memastikan bahwa umat telah membawa QR Code yang bisa dicetak di selembar kertas. Setelah memasukkan uang derma parkir dan menerima karcis parkir, umat akan diarahkan untuk memarkir kendaraan. Memarkir kendaraan secara benar, dan kemudian jangan lupa untuk membawa puji syukur dan peralatan peribadatan lain yang telah dibawa dari rumah. Dan juga tentunya memakai hand sanitizer sebelum melangkah ke gereja. Dalam perjalanan menuju gereja, umat tentunya dapat bertegur sapa dengan umat lainnya. Tentunya dengan tidak bersalaman dan tetap memperhatikan jarak ketika berdiri maupun berbicara. Bagi Anda yang berangkat dengan menggunakan ojek online atau diantar oleh anggota keluarga lainnya, atau dengan menggunakan kendaraan umum, Anda dapat masuk melalui pintu depan gereja. Kemudian menunjukkan QR Code kepada petugas, melakukan pengecekan suhu tubuh, dan kemudian Anda harus memverifikasi QR Code, dan kemudian memasukkan uang kolekte, dan tentunya harus cuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja. Bagi Anda yang pergi ke gereja dengan berjalan kaki,
Anda juga dapat masuk melalui pintu depan gereja. Seperti umat sebelumnya, Anda diminta untuk menunjukkan QR code, melakukan pengecekan suhu tubuh, lalu memverifikasi QR code, masukkan uang kolekte, dan juga tentunya cuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja. Semua umat yang masuk melalui parkiran belakang juga harus melakukan pengecekan suhu tubuh. Petugas akan menunjukkan hasil pengukuran suhu. Apabila suhu tubuh umat di bawah 37,5 derajat Celcius, maka akan diizinkan oleh petugas untuk masuk. Apabila suhu badan umat ternyata melebihi 37,5 derajat Celcius, maka akan diminta untuk menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu yang telah disediakan. 10 menit kemudian, petugas akan mengecek kembali suhu tubuh umat. Petugas lalu akan mempersilahkan umat untuk masuk apabila suhu tubuh umat telah berada di bawah 37,5 derajat Celcius. Umat kemudian diminta untuk memverifikasi QR code. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa umat yang hadir adalah benar-benar umat yang telah mendaftar. Umat kemudian dapat memasukkan persembahan ke kotak kolekte. Adalah lebih baik juga apabila umat telah memasukkan uang kolekte ke dalam amplop sejak dari rumah, sehingga dapat meminimalisir kontak langsung dengan uang ketika akan memberikan kolekte, atau juga dapat disalurkan melalui berbagai dompet digital dengan men-scan QR code di kotak kolekte. Sebelum masuk gereja, umat hendaknya mencuci tangan terlebih dahulu dengan cara yang benar. Umat juga hendaknya antri dengan rapi dan berjarak ketika hendak mencuci tangan. Umat kemudian diantar masuk ke dalam gereja oleh petugas dan akan diarahkan ke tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera saat mendaftar. Selama masa pandemi, tempat air suci di pintu gereja dikosongkan, maka umat dapat langsung menuju ke tempat duduk masing-masing. Selama misa, umat tetap mengenakan masker dan cukup membuat gestur menundukkan kepala ketika memberikan salam damai. Ketika akan membagikan komuni, asisten imam dan romo akan menggunakan hand sanitizer, masker, dan juga face shield. Sebelum menerima komuni, umat hendaknya juga menggunakan hand sanitizer yang telah dibawa sejak dari rumah. Umat akan diarahkan oleh petugas untuk menerima komuni secara berjarak.
dan penerimaan komuni dengan lidah tidak diperkenankan selama masa pandemi ini. Romo dan asisten imam mengatakan tubuh Kristus secara lirih atau juga diucapkan di dalam hati, dan umat dapat menjawab amin secara lirih atau juga di dalam hati. Bagi yang belum menerima komuni, maka romo atau asisten imam akan menganggukkan kepala dan berkata lirih, "Tuhan memberkati." Umat maju dengan tetap menggunakan masker, menerima komuni, melangkah ke samping dan menyantap komuni, lalu kembali ke tempat duduk. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah menerima berkat dan pengutusan, serta nyanyian penutup telah selesai, umat akan diarahkan oleh petugas untuk meninggalkan gedung gereja. Umat dapat meninggalkan tempat duduk secara tertib dan berjarak, sesuai dengan arahan dari petugas. Selepas dari gedung gereja, umat dapat saling bertegur sapa dengan tetap mengindahkan jarak ketika berbicara maupun berdiri. Kesehatan dan keselamatan umat adalah pertimbangan utama dari semua kebijakan yang dibuat oleh paroki dalam masa pandemi seperti saat ini, khususnya dalam penyelenggaraan kembali perayaan Ekaristi. Dengan badan yang sehat, kita dapat beribadah dengan baik dan khidmat. Adalah sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa masa pandemi ini belum berakhir, dan kita berkewajiban untuk terus bekerja sama satu sama lain, melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan keselamatan diri kita sendiri dan orang lain, dan untuk mencegah merebaknya wabah ini. Oleh karena itu, para romo, karyawan, dan pengurus gereja selalu mengupayakan kebersihan ruang gereja serta protokol kesehatan ketika beribadah di gereja. Umat juga diharapkan selalu menjaga kesehatan, baik diri sendiri maupun keluarga, dan mematuhi protokol ini sebagai salah satu bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam merayakan perayaan Ekaristi di masa pandemi ini. Peralatan misa selalu dicuci dengan sabun, dibilas dengan air bersih, lalu digunakan untuk misa. Di samping itu, marilah kita selalu berpengharapan bahwa Tuhan, Sang Gembala yang baik, dan Bunda Maria akan senantiasa menyertai kita semua. Amin.